Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di Masjid Besar Baitul Salam Kedung Jaya dalam rangka halal bihalal pada Ahad 5 April 2026 atau 1447 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa selalu bercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita wa habibana Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dia kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kami selalu panjang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada pagi yang cerah ini pada acara halal bihalal Masjid Besar Baitul Salam Kedung Jaya. Kepada yang saya hormati Ketua DKM Masjid Besar Baitul Salam Kedung Jaya, Bapak Ahmad Musyafa LC-MPDI, serta dan jajarannya, serta tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yakni pukul 5, kedua tilawatil Quran, ketiga sambutan dari pihak DKM, keempat mau'izatul hasanah, kelima door prize, keenam doa, ketujuh musafahat atau bersalam-salaman, dan yang terakhir adalah rahmat. Jamaah sekalian, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berlanjutlah kita pada sesi selanjutnya, yakni tilawatul Quran. Pada kesempatan kali ini tilawatul Quran akan dilakukan oleh Saudara Kautsar Muhammad Razak. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannah min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bagi kita semua baik yang membaca ataupun mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah dari lantunan ayat Al-Quran. Amin. Alhamdulillah, berlanjutkan kita ke sesi selanjutnya, yakni sambutan dari pihak DKM. Pada kesempatan kali ini, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Haji Mukromi. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kita semua, Bapak Haji Rame, Bapak Haji Fatur, serta orang tua semua warga Silorok yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, serta ibu yang juga jamaah Masjid Baitul Salam, warga Silorok serta sekitarnya, warga Cantilan serta sekitarnya, anak-anak yang soleh dan soleha, pengurus DKM serta pengurus RW 01 Silorok serta yang kami hormati semua jamaah Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah berikan keluangan waktu, kesehatan serta kemudahan langkah kita yang Allah berikan untuk hadir di tempat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Baitul Salam yang kita cintai, untuk hadir sama baru duduk dan bertatap muka dalam acara halal bihalal yang dalam hal ini insya Allah kita bertemu
jamaah Masjid Baitul Salam serta warga Siloro, warga Kantilan Kedaung dan sekitarnya. Insya Allah pada pagi hari ini kita diberikan acara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita, dan kita lazim mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, besar harapan kita mendapatkan syafaat nanti kelak sebelum kita juga mendapatkan syafaat dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir sama-sama di majlis yang mulia ini, Masjid Baitul Salam, dalam acara yaitu Pasca Ramadan, yaitu halal bihalal, acara yang terakhir daripada rangkaian acara yang sebelumnya adalah ada beberapa acara yang diawali dengan sebelum Ramadan, acara Ramadan sendiri, dan setelahnya yang terakhir itu pasca Ramadan yaitu halal bihalal. Semoga dengan acara yang pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu semua, berkumpul semua di sini yang sebelumnya mungkin sampai kami pribadi bahkan ketua DKM juga mudik ke kampung halaman, jadi tidak sempat bertemu bersalaman satu persatu. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dalam acara halal bihalal, yaitu pada hari Ahad ini berkah ini. Semoga kita nanti setelah acara ini yang didahului dengan mungkin ada tausiah dari ustaz kita, Ustaz Safa, kita nanti juga akan bersalaman. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan hambanya ke surga Allah itu dengan tanpa dosa. Kalau umpamanya kita dengarkan ketika ceramah Sabtu Ramadan, kalau hamba Allah masuk surga karena tidak ada dosa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tinggal mengangkat bermunajat kepada Allah, mohon ampun, insya Allah Allah ampuni dan hilang dosanya. Tapi ketika ada salah hilaf berupa perkataan atau perbuatan dengan sesama hamba, maka kita harus bertatap muka, bersalaman. Berarti momen ini adalah momen yang paling mulia, di mana kita akan mendapatkan jalan ke surga, yaitu surga Allah, dengan menghilangkan rasa salah, rasa hilaf kita sesama jamaah warga Silor khususnya dan warga Tangerang sekitarnya. Semoga dengan acara halal bihalal yang diprakarsai oleh masuk dalam program DKM dan warga Silor serta Tangerang dan sekitarnya, Allah berikan kemudahan dengan acara halal bihalal ini. Allah berikan pintu maaf, Allah bukakan pintu maaf, sehingga Allah bukakan pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala untuk warga dan jemaah Masjid Baitul Salam dengan acara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kedepannya kosong-kosong, kita kedepannya tidak ada salah dan hilaf lagi, tidak ada rasa beban setelah acara ini. Oleh karena itu ini adalah acara yang sangat mulia, dan semoga sampai nanti acara setelahnya, yaitu Allah berikan kemudahan dan kita saling bersilaturahmi selanjutnya, dan Allah berikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Mungkin perwakilan dari DKM, kami mohon maafnya selama acara rangkaian dari sebelum Ramadan, acara Ramadan dan terakhir dalam pasca Ramadan yaitu halal bihalal, ada yang tidak berkenan, dan Allah berikan kemudahan juga untuk memaafkannya. Oleh sebab itu kami mewakili DKM dan mewakili juga nanti dari warga Siloro, Allah berikan kemudahan untuk saling memaafkan. Wal'afu minkum taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad sambutan yang
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berlanjutlah kita ke sesi selanjutnya, yakni Mau'izul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Musyafa LCMPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, wal ustadzat, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati orang tua kami sekaligus penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam yang hadir Bapak Haji Ramil Salman, yang saya hormati para tokoh masyarakat yang lain hadir di sini, Bapak RW 01 Pak Indra, juga hadir Bapak RW 01 yang sebelumnya kompak, Pak Didi Junaidi, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Besar Baitus Salam. Karena namanya jamaah, jadi tidak terbatas teritorial, gitu ya. Karena jamaah bisa datang dari mana-mana. Alhamdulillah, ya, di sini hadir para jamaah. Saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, para ketua bidang, para ketua RT yang hadir, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu jamaah, adik-adik remaja Masjid Baitus Salam, generasi 1, generasi 2, generasi 3, karena banyak levelnya. Ada yang sudah senior, atau yang nabung ini level berapa ya? Level bawah ya? Jadi karena adik-adiknya lebih kecil usianya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari BKM, bahwa kegiatan halal bihalal ini yang kedua kita laksanakan. Tahun lalu kita laksanakan, alhamdulillah di tahun ini kembali bisa kita laksanakan dengan bekerja sama secara intens dengan pemerintahan desa RW, khususnya RW 01 Siloro, dan 4 RT, RT 1, 2, 3, dan 4. Ya, kami ucapkan terima kasih. Ini adalah sunnah yang baik, kebiasaan yang baik, tradisi yang baik
untuk membangun kekuatan sinergi kerjasama kekompakan antara masjid dengan masyarakat, karena sesungguhnya masjid karena berada di lokasi yang berada di tengah masyarakat, tidak mungkin masjid ini berjalan sendiri. Tentu sangat perlu bekerja sama dengan masyarakat dan wujud bukti kebersamaan masyarakat di dalam membangun fisiknya dan juga isinya. Alhamdulillah selama ini kita rasakan terus lebih baik. Maka melalui kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu, karena banyak yang berkontribusi secara sembunyi-sembunyi, karena hanya ingin diketahui oleh Allah saja. Banyak yang menyumbang yang hanya mengirimkan namanya hamba Allah saja. Saya ucapkan terima kasih, dan semuanya insya Allah baik yang terang-terangnya berinfak, baik yang sembunyi-sembunyi bersedekah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya boleh kita berinfak terang-terangan, boleh untuk memotivasi yang lain. Kita infak dengan sembunyi-sembunyi juga boleh dan dianjurkan lebih baik. Intinya infak sedekah kita bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kita ingin mendapatkan posisi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rutin setiap hari masjid mengisi pamflet, mengisi kotak infak setiap hari, diakumulasi dikumpulkan, alhamdulillah jadi banyak. Yang setiap kali hari Ahad menunggu-nunggu tim obrol keliling dari tim obrol keliling dari dan tegang untuk mendatangi. Alhamdulillah istiqomah. Ya, saya ucapkan terima kasih apresiasi kepada tim obrol yang istiqomah. Bahkan di bulan puasa tetap ngobrol istiqomah di sore hari. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusinya semuanya dalam membangun Masjid Baitul Salam, baik fisiknya dan juga menyemarakkan kegiatan-kegiatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya adalah bukti bahwa kita selalu menjadi orang yang terus meningkat lebih baik. Mudah-mudahan seluruh yang kita amalkan, seluruh yang kita dedikasikan mendapatkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah puncak daripada suasana kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberikan kesempatan suasana yang sangat mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setan dibelenggu, sufidati syayatin, sehingga peluang setan menggoda kita ini diputus rantainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mudah melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Ingat, di malam hari kita biasa mungkin bangunnya minimal sebelum azan subuh atau ketika mendengar azan subuh
dengan tarhib, sekarang sudah bangun lebih awal. Kita lebih lama di masjid untuk salat tarawih. Ditambah lagi di malam hari salat tasbih, salat tahajud. Subhanallah. Ini adalah nuansa suasana yang begitu indah, yang sulit rasanya untuk bisa kita dapatkan secara bersama-sama di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya kita mendapatkan pesan dari orang-orang terdahulu, salafun saleh. Orang-orang saleh berpesan kepada kita, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang selalu mengenal Allah, Rabbani, selalu dekat dengan Allah. Wala takun ramadaniyan, dan jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya dia di Ramadan begitu luar biasa, ibadahnya luar biasa, menjaga dirinya, menjaga hatinya, begitu luar biasa di dalam Ramadan. Tetapi keluar Ramadan seperti tidak ada batasan bagi dia, seperti tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka kita di antara yang harus kita lakukan, apa yang diteladankan, contoh apa yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama adalah berdoa. Doa agar amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau keluar rumah di hari Idul Fitri. Dia mau berkhutbah, tetapi ketika beliau keluar dari rumah, orang-orang melihatnya beliau dalam keadaan bersedih, berbeda dengan umumnya orang berbahagia, senang. Umumnya orang menggunakan pakaian-pakaian terbaik yang baru, sementara seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz justru menampilkan tampil tampak terlihat dari wajahnya beliau begitu bersedih. Akhirnya kemudian beliau ditanya oleh orang lain, bertemu hidayah, wahai Khalifah, kenapa engkau tampak begitu sedih sementara orang-orang yang lain berbahagia? Apa jawaban beliau? Ana abdun umirtu bil amal. Saya ini seorang hamba yang diperintahkan untuk beramal, diperintahkan untuk ibadah. Walam adri hal qubila amali. Tetapi saya tidak tahu apakah amal saya diterima atau tidak. Sementara Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya sekelas beliau khawatir belum tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena beliau bersedih. Dan apa yang juga yang kedua, apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, selama 6 bulan setelah Ramadan mereka justru sibuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan, Allahumma tasallamhu minna maqbula, atau Allahumma tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah seluruh amalan Ramadan kami. Di antara ciri-ciri tanda-tanda amal Ramadan yang diterima, bahwa kita mampu istiqomah melanjutkan ibadah Ramadan di luar Ramadan, meskipun berkurang kuantitasnya,
meskipun berkurang nominalnya tidak apa-apa, bahwa itu adalah yang terbaik. Afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu adalah yang langgeng, yang istiqomah, yang terus berlanjut kita lakukan meskipun sedikit. Tidak apa-apa di malam hari kita menyempatkan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Kalau tidak bisa yakin bangun di waktu malam minimal setelah sholat isya, sholat witir paling minimal 1 rakaat atau bisa 3 rakaat bagus. Kemudian ditambah lagi kalau bisa bangun di malam hari minimal 2 rakaat. Saya pekan yang lalu jamaah Masjid Baitul Salam ngomong ke saya, Ustaz, minta tolong kami ada masukan dari jamaah agar sholat tasbih dilanjutkan di luar Ramadan. Masya Allah, saya senang sekali. Ya, alhamdulillah kegiatan iktikaf 10 hari terakhir kita laksanakan sholat malam di sini, sholat tasbih, ada tausiahnya. Khusus di malam 27 ada sholat tasbih dan sholat tahajud, dan 200 baru menyediakan sahur 200, alhamdulillah habis. Sehingga ini adalah menunjukkan bahwa masyarakat kita, masjid kita bisa memfasilitasi orang-orang beribadah. Dan tidak hanya di Ramadan, ternyata alhamdulillah permintaan untuk dilanjutkan ibadah ini di luar Ramadan. Maka melalui kegiatan ini kami umumkan bahwa kegiatan yang biasa kita lakukan subuhan akbar ini ditambah rangkaiannya, lebih mundur lagi mulainya dengan qiyamul lail, dengan salat tasbih. Nanti mulainya bisa jam 3, ya. Kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah, kemudian ada tausiah, kemudian ada sarapan bersama, dilanjutkan khataman Quran sampai dengan sore hari, minimal sebulan sekali dulu, ya, insya Allah. Jadi sholat malam insya Allah dilanjutkan di setiap hari Ahad di bulan pertama, pekan pertama awal bulan, gitu ya. Sekarang bulan Maret, April sudah lewat, hari Ahad hari ini, ya. Berarti nanti kita mulai insya Allah di bulan Mei, alhamdulillah. Jadi ini sekaligus pengumuman, alhamdulillah seperti ini berarti kita sukses melaksanakan Ramadan kita. Oleh karena kami mengundang kembali, mudah-mudahan kaya kebaikan ibadah terus meningkat. Begitu juga program-program yang lain. Kami alhamdulillah kepercayaan dari masyarakat yang menitipkan zakat fitrah, ada juga zakat mal. Alhamdulillah lebih banyak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus kita perbaiki. Mungkin ada yang terlewat dalam distribusi. Sekali lagi kami mohon maaf, dan insya Allah kami akan susulkan, karena kalau zakat mal itu waktunya muasa, waktunya leluasa, beda dengan zakat fitrah yang harus selesai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ada yang berhak menerima mustahik zakat, kemudian terlewat, diinformasikan kepada kami. Akan kami tidak lanjuti, tentu saja kami sebagai manusia punya kekurangan, kemudian kami juga membuat kriteria yang disebut dengan fakir, karena kita tidak pernah terlihat, gitu ya. Orang itu kan tidak pernah terlihat hartanya, kita mengira-kira, begitu ya. Tapi sesuai dengan masukan dan konsultasi fakir, miskin ini. Dan kemudian kita berharap melalui penghimpunan dana, penghimpunan infak, sedekah dan zakat, ini semuanya mudah-mudahan bisa kita
maksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang sosial. Kecuali yang khusus memang untuk pembangunan masjid, maka kita gunakan untuk pembangunan masjid. Infak yang umum, maka itu bisa kita gunakan lebih leluasa, baik untuk kegiatan pembangunan masjid dan juga untuk kemasyarakatan. Alhamdulillah, kami berharap masjid ini juga terus meningkat dalam hal kepeduliannya, dalam hal memberikan fasilitas orang ibadah lebih nyaman, kemudian juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan yang ada di, terutama yang ada di sekeliling masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas tujuan dari pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah agar kita berkumpul, ya, kita berkumpul di sholat Idul Fitri yang jauh datang, berkumpul dengan keluarga kita waktu itu sudah bersalat-salaman, alhamdulillah. Kemudian kita melaksanakan halal ini tadi disebutkan adalah sebagai penutup dari rangkaian kegiatan Ramadan. Untuk apa? Untuk mengingat terus bahwa setelah kita mendapatkan energi Ramadan, mendapatkan charge yang penuh di Ramadan, ayo sama-sama kita jaga, kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik sampai ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini milik umat, masjid ini milik masyarakat, bukan milik ketua DKM, bukan milik pengurus DKM, bukan milik siapapun, tetapi ini adalah rumah Allah yang kita semuanya sebagai hamba Allah, kita bertanggung jawab untuk memakmurkannya, kita bertanggung jawab untuk menyemarakkan, menghidupkannya. Mudah-mudahan kita semuanya terpilih, dipilih oleh Allah orang-orang yang terus punya kesempatan, terus punya ikatan hati dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut, orang-orang yang senantiasa hatinya tergerak untuk masjid, orang yang senantiasa hidup membawa kebiasaan baik masjid meskipun berada di luar masjid. Inilah mudah-mudahan menjadi semangat kita bersama. Ayo kita sama-sama melanjutkan kebiasaan baik kita di luar Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mensyariatkan kita puasa Ramadan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan predikat takwa. Disebutkan dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang dimaksud dengan takwa? Tattaqun ini berasal dari kata dasar ittaqa, yattaqi, ittiqa'an wa huwa muttaqin, yaitu dari sisi bahasa ittaqa yattaqi ittiqa'an wa huwa muttaqin. Ini kalau dalam struktur bahasa Arab, dalam ilmu shorof, ini fi'il sulasi mazid, ya, mendapatkan tambahan huruf alif dan huruf ta. Asli katanya sesungguhnya adalah dari kata waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaqi artinya menjaga, melindungi. Wiqayat artinya adalah menjaga. Jadi sama juga
Artinya takwa ini dengan kata dasar puasa. Puasa itu adalah as-shaum, as-siyamu, artinya adalah as-shaumu al-imsaku. Artinya menahan diri, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menahan, kalau makna aslinya dalam Al-Quran bahkan adalah menahan lisannya. Makanya yang disebutkan dalam Al-Quran ketika bercerita tentang Sayyidah Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma, saya nazar janji kepada Zat yang Maha Rahman untuk puasa. Apa puasanya Sayyidah Maryam? Falan ukallimal yawma insiya, saya tidak akan berbicara kepada orang. Setelah melahirkan Nabi Isa yang tidak ada ayahnya, beliau puasa bicara. Yang menjawab nanti bayinya yang baru lahir. Makanya Nabi Isa alaihissalam diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah, menjadi bayi yang bisa berbicara, menjadi bukti dalil yang kuat akan kebenaran ibundanya Sayyidah Maryam. Maka kita menjaga. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga diri, menjaga lisannya, menjaga omongannya, tidak berbicara hal-hal yang buruk, tidak berbicara hal-hal yang menjurus kepada syahwat, tidak berbicara kepada hal-hal yang menyakiti orang lain. Ini adalah puasa. Dan ini di antara orang yang bertakwa, waqayat menjaga. Kita menjaga lisan kita, kita menjaga jasad kita. Dengan puasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau kita makan berkurang. Ada yang ketika puasa berat badannya bertambah, berarti perlu dipertanyakan. Harusnya berkurang, karena biasa makan 3 kali, minimal makannya 2 kali sehari. Porsinya seharusnya berkurang, tapi jangan-jangan semakin bertambah gitu ya. Kalau dendam, nah ini berarti tidak sesuai dengan tujuan puasa. Bahwa tujuan puasa ini untuk menyehatkan. Makanya kita dibatasi konsumsi kita ini sehingga kita menjadi sehat. Makanya kita diajarkan ini dengan puasa. Maka kita melanjutkan, jangan sampai setelah Ramadan 1 tahun tidak ada puasa. Kita diajarkan dengan Ramadan ini minimal ada puasa. Puasa sunnah maksudnya. Jangan sampai hilang sama sekali. Nah, terutama kita di bulan Syawal, langsung ditinggalkan puasanya. Di bulan Syawal diajak puasa berapa hari? 6 hari puasa Syawal, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Jadi Allah tidak langsung selesai gitu ya. Jadi langsung Ramadan pelan-pelan. Kita masih tetap dibiasakan puasa lagi. Minimal Syawal ini jangan sampai nggak puasa Syawal. Memang godaannya tiap hari halal bihalal. Saya tanya Ustaz Pak Didi, hari ini halal bihalal ada 3. Saya kemarin tidak 3, tapi 4 sama kondangan. Musimnya kondangan, godaannya orang puasa Syawal. Nanti aja tunggu selesai Syawal. Ini godaan. Makanya karena pahalanya besar, puasa Syawal. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'a sittan min Syawal, kemudian diikuti puasa sunnah Syawal 6 hari, kana kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Ada yang merasionalisasi perhitungannya, Ramadan 30 hari 1 bulan. Amal baik
hasanatun bi'asyarati amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu kali puasa berarti sama dengan 10 hari puasa. Dan kalau kita puasa Ramadan 30 hari untuk 1 bulan, seperti kita berpuasa 300 hari. Belum cukup setahun. Hitungan 1 tahun itu berapa hari? 365. Maka disempurnakan ditambah dengan Syawal 6 hari menjadi bisa puasa 365 hari. Nanti perhitungan antara Hijriah dengan Masehinya berbeda, bilangan bulannya. Nah, 5-nya jadinya bonus 365 hari. Ini ada ulama yang mencoba merasionalisasi perhitungan puasa Syawal. Oleh karenanya kita terus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik, sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Ayo kita lanjutkan terus, kita hidupkan masjid ini. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengajian yang lain. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada makna takwa, bahwa disebutkan dalam ayat yang dibacakan tadi, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz. Nah, ya. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Yunfiqun, orang yang senantiasa berinfak. Fis sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, dalam keadaan sulit. Namanya infak. Kita ini dalam kehidupan ada kalanya rezeki kita lancar, ada kalanya rezeki kita sulit, gitu ya. Gajian belum turun, gajian nunggu ramelan dan lain sebagainya, usahanya lagi turun, gitu ya. Tetapi kita di antara ciri-ciri orang bertakwa itu terus untuk berinfak. Yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Satu. Yang kedua, wal kadhimina al-ghayz. Orang yang bisa menahan amarah, gitu ya. Menahan amarah. Kira-kira di Ramadan itu kita mampu untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita. Di antara ciri-ciri yang bertakwa kita menjaga juga, melanjutkan karakter yang seperti ini di luar Ramadan. Kadhimina al-ghayz, menjaga meredam amarah, tidak mudah tersulut emosinya, tidak mudah langsung marah, begitu ya, bisa menahan diri. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, al-qawiyyu man malaka nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Ya, dia marah tidak kemudian langsung ungkapkan dan langsung diekspresikan, tapi mampu menjaga dirinya. Ini diantara ciri-ciri wanita minal ghayz. Kadang-kadang orang tua biasanya kalau kita marah itu karena kita punya kekuatan kepada yang lebih rendah. Orang pimpinan kepada anggotanya, kepada pasukannya, orang tua kepada anaknya, gitu ya. Karena kita punya power, kita punya kekuatan rasa lebih kuat, kan kita bisa melampiaskan amarah kita. Nah, inilah bagaimana kita bisa terjaga sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, kemudian menjadi orang yang suka memaafkan, gitu ya. Disebutkan 0-0. Makanya di sini refleksinya adalah kita memaafkan yang lalu sudah semuanya. Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat, kemudian beliau mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga.
Tiba-tiba datang sahabat Rasul datang. Ternyata di sahabat yang lain kayaknya tampilannya biasa-biasa saja ibadahnya. Wajar-wajar saja sama dengan kita. Sehingga menimbulkan penasaran bagi sahabat yang lain. Sampai sahabat Amr bin As penasaran, beliau ingin nginep di rumah sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah ahli surga. Amr bin As nginep di rumah beliau. Kemudian melihat kebiasaannya. Setelah nginep di sana, kemudian dilihat langsung apa yang menjadikan dia disebutkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Ternyata beliau melihat biasa-biasa saja, sama saja dengan umumnya sahabat yang lain. Akhirnya kemudian dia bertanya, wahai sahabatku, apa yang menjadikan engkau ini atau Rasulullah disebut sebagai ahli surga? Kamu kenapa? Kemudian beliau menjawab, kamu sudah melihat amalan saya seperti apa? Kamu ingat diri saya? Kamu melihat langsung apa seperti itu? Tidak ada yang istimewa. Kemudian beliau menyebutkan satu hal. Tapi saya punya kebiasaan. Kebiasaan saya, sebelum saya tidur, saya memaafkan semua orang yang berbuat salah atau yang tidak ada apapun kepada saya. Maksudnya kalau ada orang yang berbuat salah kepada saya, ngomong tidak enak, mengata-ngatai saya tidak enak, saya maafkan semuanya setiap hari sebelum saya tidur, sehingga saya tidur nyenyak. Dan saya ketika saya tidur, saya tidak membawa beban. Kira-kira kalau kita mau tidur kemudian bawa perasaan mengkel, enak nggak tidurnya? Nggak enak. Nyenyak tidak tidurnya, pasti ke bawah mimpi. Bentar-bentar bangun, bentar-bentar bangun lagi, karena dihantui pikirannya, dihantui hatinya, masih punya mengkel dengan dosa. Bahkan ada yang nggak bisa tidur, betul? Karena nyimpen dendam, nyimpen sakit hati. Ya, dia mau marah nggak bisa marah, dia mau balas nggak bisa balas. Ada yang begitu, sampai kemudian dia nggak bisa tidur, akhirnya dia mungkin jatuh sakit karena pikiran. Tetapi sahabat ini kata dia menceritakan kebiasaannya adalah setiap malam sebelum tidur memaafkan semua orang. Apapun, sekecil apapun yang dia lakukan, yang pernah dilakukan kepada dia, sehingga dia kepada orang lain tidak punya sakit hati. Dan memang susah, tidak mudah, ya, tidak mudah. Maka ini perlu kita latih, perlu kita biasakan, bahwa insya Allah mudah-mudahan kita terbiasa memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan, suka memaafkan, bahkan tidak menunggu orang minta maaf. Kadang-kadang kita konsol, ada beli tekan sama kita, beli bakal seumur hidup sampai 70 orang yang saya maafkan. Jangan enggak, ya. Jadi tidak perlu menunggu dia minta maaf. Pokoknya dia kalau salah, kita maafkan. Ya, kita maafkan. Maka insya Allah dengan seperti ini kita terlepas dari berbagai macam sakit hati kita kepada orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang bertakwa, dan kata Rasulullah adalah termasuk di antara ciri-ciri orang ahli surga. Wal 'afina 'anil nas. Kemudian yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Ihsan. Apa itu berbuat ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi ihsan tidak sekedar baik, tetapi membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Di kata-kata yang tidak baik dikatakan dijawab terima kasih, sudah mengurangi dosa saya. Nah, begitu ya. Dijadikan enjoy, dijadikan dinikmati saja, jangan jadi pikiran. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, terima kasih sudah mengurangi beban dosa saya. Terima kasih. Sehingga kita tidak punya beban. Inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan semangat halal bihalal kita betul-betul bukan hanya simbol salaman saja,
Salamannya itu betul syariatnya salaman. Tasafahu yanhabul ghillu. Bersalam-salamanlah agar rontok rasa dengki di dalam hati. Tetapi ada juga salaman tapi hatinya masih betul. Gitu ya. Jadi salaman itu simbolnya saja, fisiknya saja kita salaman semuanya. Salaman tangannya, hatinya pun juga salaman. Salam artinya damai. Baitus salam, rumah kedamaian. Nah, sesuai dengan rumah kita. Baitus salam, rumah kedamaian, rumah ketenangan. Mudah-mudahan yang selalu menghidupkan masjid ini, yang selalu hadir di sini, yang selalu memakmurkan masjid ini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua yang hadir hari ini mengatakan kegiatan halal bihalal, hati kita betul-betul diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan ganjalan hati kita, rasa tidak suka hati kita, rasa sakit hati kita kepada yang lain, kita lepaskan dan insyaallah kita termasuk karakter wal afina anina. Ya, jadi ada cerita bahwa seorang raja ketika ada pelayan, ya seorang pelayan ini orang yang bertakwa, orang yang alim, orang yang ahli ibadah, bertakwa. Rajanya pun juga seorang khalifah yang ngerti agama, yang bertakwa. Ketika ada pelayan membawa minuman, menghidangkan untuk raja. Kalau raja tentu saja gelasnya berbeda dengan gelas kita. Ya, biasanya gelasnya lebih mewah, gelasnya lebih mempunyai harga. Ternyata seorang pelayan ini memecahkan gelas tanpa disengaja, pecah gelasnya. Kemudian ketika dia memecahkan gelas itu, dia mengatakan kepada seorang raja, wal kadhiminal ghaidh. Ingatkan raja itu dengan kalimat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Sehingga rajanya nggak jadi marah. Rajanya tidak marah. Kemudian akhirnya raja itu tidak marah. Kemudian setelah tidak marah, seorang pelayan menyebutkan kalimat berikutnya, wal afina 'anil nas. Kemudian pelayan itu dimaafkan oleh rajanya. Setelah itu pelayannya mengatakan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Orang raja itu kemudian, sudah sekarang kamu bukan lagi menjadi budak, kamu sekarang merdeka. Jadi keburukan tadi memecahkan gelas dibalas dengan memerdekakan budak, dibebaskan dari kebudakannya. Itu salah satu di antara orang yang mengamalkan, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran ini. Kita sama-sama belajar dari kegiatan halal bihalal ini. Ayo sama-sama kita yang sering ketemu di masjid ini, sering ketemu sesama di masyarakat, mari kita sama-sama saling memaafkan. Kita betul-betul melepaskan ganjalan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahli surga yang kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah min qaulin bila ilmin, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Mustafa LCMPDI atas mau'izatul hasanahnya. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah, berlanjutlah kita ke sesi selanjutnya, yakni door prize. Para hadirin baik jamaah ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak, kami dari pihak panitia Dewan Kemakmuran Masjid Besar Baitul Salam, jamaah Masjid Besar Baitul Salam sekaligus RW 01 Cilorok telah menyiapkan beberapa hadiah. Dan di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan
Dan para hadirin dimohon untuk mengangkat tangan secepat-cepatnya karena akan ada hadiah dari pertanyaan tersebut jika dijawab dengan tepat. Ada berapa nih? Waktu ada banyak sekali, ada banyak sekali mencari. Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaannya ada tentang apa sih Mas Syarif, kalau boleh tahu Mas Syarif? Ini pertanyaannya ada tentang Nabi dan Rasul, kemudian pengetahuan umum tentang Islam, terus ya pokoknya sehari-hari lah ya. Ya begitu. Kan katanya di sini di bawah ya. Boleh langsung masuk ke pertanyaan. Boleh. Ini berat. Kamu ini. Ada yang mau door prize? Ada yang mau? Ini ada yang mau? Ada yang mau? Ini ada yang mau tapi nggak ada yang mau maju. Allah. Ini nggak ada yang mau nih. 1, 2. Ayo cepat ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dulu. Ini kan tadi saya ada yang mau doa sih karena saya cuma bilang ibu mau dinamo. Gak tahu, kan ini dibungkus. Ini dodol Cina Mas. Dodol Cina, oke, ini dodol Cina. Yang gede kata. Ini padahal tadi mau saya kasih tanpa pertanyaan loh. Kan saya cuma ini ada yang mau door prize. Pada ibu ke depan mau, ya udah saya kasih. Ini apa loh? Ya udah yang gede saya kasih pertanyaan berarti. Boleh. Yang mana ini ya? Ini apa sih Bu? Boleh. Untuk pertanyaannya Mas Syarif. Pertanyaannya apa ini? Susah. Ya udah. Siapa nama lengkap ketua DKM yang sekarang dengan gelar? Nama lengkap enggak ada di sini Mas. Enggak ada ya. Ayo itu gampang loh itu padahal. Mas. RSP GMB gitu sih. MBG. Nama lengkapnya siapa? Kurang lengkap Ibu. Masih ada nama depannya, Iya. Gelar depannya juga ada belum? Oh iya. Terus? Gimana nih, Pak Ketua? Iya, benar katanya. Oh betul. Ya, foto dulu di YouTube udah sampai. Sudah masuk YouTube. Masya Allah. Boleh. Ini dia itu. Saya minta 5 anak perempuan, 5 anak laki-laki boleh ke depan, jadi 10 ya. Ayo 10. Ayo, 5 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Ini banyak banget. Satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi beda 5 laki-laki dan perempuan, ya udahlah. Karena kalian sudah berani di sini, baris. Ya di sini Arif, agak geser sini, geser dong sini, geser nanti, kau lihat geser. Oke, siapa namanya? Iya, berapa tahun?
Kelas berapa? 1 SMP. SD, oke. Pertanyaannya, apa ya? Coba bacakan doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, malu-malu ya. Saya, nah, untuk kumpul sini ya. Nanti kita satu-satu. Ini siapa namanya saya? Kelas berapa sekolahnya? Kelas sekolahnya sama Iha. Rahma coba bacakan doa mau makan. Makanya udah siap langsung. Ini siapa namanya? Dua puluh lima, betul nggak? Betul Ustaz? Betul. Masya Allah. Ini siapa namanya? Afika. Afika. Iya. Afika. Afika. Siapa? Siapa nabi yang terakhir? Siapa nama nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini siapa namanya? Enggak, oke. Udah berarti. Bisa baca doa apa aja? Doa bismillah. Bisa baca doa makan? Bisa, coba. Amin. Ini adiknya? Bukan. Oh, saudara. Kamu siapa namanya? Oh, kelas berapa? Kelas 1. Hah? Ini kelas 1. Kelas 1. Coba baca surat Al-Ikhlas kepanjangan. Bisa? Bisa? Belum. Bisanya baca doa apa? Baca doa apa? Doa mau makan. Masya Allah. Nah, kamu siapa namanya? Patan, kelas berapa Patan? Pertanyaan untuk Patan. Di kota Panakan Nabi Muhammad dilahirkan. Mekah, Masya Allah, luar biasa. Ini siapa namanya? Idris. Sambung ayat. Oke. 30. Faida ja'atis shaqqah. Kulli minhum yawma idhin sya'an.
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Surat apa? Masya Allah. Abasa. Iya betul, ya betul. Masya Allah. Ini apa namanya? Haji kelas berapa? Pertanyaan untuk Haji. Pertanyaannya adalah mana ya? Kok nggak ada? Apa nama hari raya setelah puasa? Idul Fitri. Apa hari raya kalau kita nyembelih kambing? Adha. Oke. Kamu mau ditanya apa? Mau ditanya apa? Siapa namanya? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Abdullah, Masya Allah. Oke, kamu siapa namanya? Oh, Jafran ada dua ya? Ada. Jafran, kelas berapa? 3. Kelas 3. Oke, pertanyaannya adalah siapa nama ibu Nabi Muhammad? Barangkali mau dilanjut pakai telepon. Oke, siap. Kamu siapa namanya? Terakhir dua lagi. Rafa, kelas berapa? 5. Pertanyaan untuk Rafa, siapa nabi pertama? Nabi Adam alaihi salam. Allah. Oke. Kamu siapa namanya? Ali. Empat. Pertanyaan untuk Ali. 6. Ali, baca surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum wala ana 'abidun ma a'budu wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyan. Masya Allah, luar biasa ya ini. Doanya ya Bapak Ibu, ini penerus kita semua, insya Allah anak-anak yang soleha semuanya. Nanti ya kita siapin dulu. Bisa bawa. Merapat ayo foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Saya berikan kesempatan kepada Ustaz Mustafa, barangkali ada pertanyaan atau bagi hadiah aja. Kasih hadiah aja. Kasih hadiah aja, oke. Atau ini ada Mas Syarif. Gimana kalau 2 orang pertama yang datang paling awal di acara halal bihalal ini? 2 orang di luar Bulina, pokoknya yang tadi pagi yang merasa datang lebih dulu sebelum saya lagi dipilih sama Pak Budi. 2 orang ya Pak Budi? Iya, 2. Ini siap. Iya.
Ya, nanti khusus pada hadroh. Iya. Boleh Ustaz mengucapkan untuk Pak RW. Oh, Pak RW, mohon maaf. Pak RW, Mangga boleh Pak RW untuk memilih hadiah. atau Mas RW. Oh, masih. Mas RW. Putus ibu Di tengah ibu, kan mriki maksudku. Di tengah. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Masya Allah. Apalagi nih Mas Syaril? Apalagi pertanyaan? Ada yang mau nitip pertanyaan, Pak Rizal? Nggak ada. Ramadan kemarin itu kita selama 1 bulan itu kan fokus tadarusnya Mas Syaril ya. Betul. Bagaimana kalau kita pilih orang dengan yang jumlah khatamnya Iya, paling betul. banyak Mas Syaril? Boleh Bapak Ibu yang menghatamkan Quran kategori dari mana? Saya. Bapak yang 10 kali hatam ada, Masya Allah. 9 kali, 8 kali, 7, 6, 5 kali hatam. Yang 5 kali ada. Boleh ibu. Ada yang ibu. Boleh Yanti. Buat motivasi yang lain Yanti. Iya. Boleh Yanti ke depan. Ini mantunya kalah. Ini deh, ini yang gede deh. Nih. Bu. Iya maaf saya. Bu, sebelum itu ibu ini kan selama Ramadan itu khatam 5 kali. Boleh kasih motivasi nggak Bu ke para jamaah untuk bisa tetap semangat tadarus, semangat menghatam Quran Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bagi saya memang punya target untuk 1 bulan itu bisa hatam 5 kali. Dan karena pahala membaca Al-Quran itu adalah pahala yang sangat banyak. Dan Al-Quran itu saya berharap untuk bisa memberikan manfaat bersama bagaimana mengatakan Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syai'an ashabi. Bacalah oleh Al-Quran sungguh nanti 1 hari ya. 1 hari itu bisa 5 juz. Ya. Sehingga oke, pertanyaannya ini mudah-mudahan bisa jawab ya, soalnya agak alit. Siapakah yang memberikan ceramah pada acara halal hari ini? Ayo, yang belum dapat ya, Ayo, 1, 2, 3, majulah, ayo maju cepetan. Ayo maju. Siapakah
Nggak ada yang jawab. Buat saya berarti. Sebentar loh. Siapa tadi yang ngacung? Birgi. Ayo Birgi. Siapa yang memberikan apa? Halal bihalal. Sebutkan nama lengkap dan gelar. Pak Ustaz Ahmad Mustafa, LCMPDI. Betul Pak? Betul. Ya Pak Rijal, kasih. Nih, buat ibu-ibu pengobeng. Ibu-ibu pengobeng. Pertanyaannya adalah jangan susah-susah. Iya. Hari ini masak berapa porsi, Bu? Iya, berapa porsi yang dimasak untuk hari ini? Ya, Ibu. Itu yang masak, ada yang protes. Ibu masak. Ibu kamu udah dapat. Ibu udah dapat kan tadi? Ibu udah dapat kan? Ibu udah dapat. Ibu udah dapat belum? Ibu udah dapat. Berbeli pensis katanya. Ayo. Beli es batu aja ya, beli es batu. Iya. Ganti yang di sana urusan Pak Budi. Siapa yang kasih Pak Didi? Langsung aja. Jawabannya apa Bu? Berapa porsi? Iya, maksudnya berapa porsi? Terdiri dari terus satu kali bahas cara ini berarti bahas cara ini Masya Allah, udah habis? Udah, alhamdulillah. Tapi buktinya kaget ya. Iya. Ini mohon maaf ya yang belum kepake. Kita hanya menjalankan tugas ya. Buat ibu-ibu yang masak tadi sama Pak Budi ya, oke? Udah, Mas Fahri, saya kembali ke tempat ya. Terima kasih Mas Fahri. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, baik jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu, anak-anak serta remaja, alhamdulillah kita telah saling berbagi door prize. Kita cukup seru-seruan terkait kita memberikan pertanyaan juga banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Berlanjutlah kita ke sesi selanjutnya, yakni doa. Pada kesempatan kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Fathur Rahman MSI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menunjukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah agar doa kita ini dijawab. Mudah-mudahan ini jumlahnya banyak. Mudah-mudahan ada wali Allah di tempat ini sehingga doa kita ini akan dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yudawi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ansurna wa la tu'adhibna, wa ansurna wa la tuhzibna, wa afina wa la tu'adhibna, wa afina wa la tuhzibna, wa asina tusirana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna Allaha wa qawlina wa inna adillahu wa izzana wa inna fuqara. Allahumma inna Allahumma
وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لك والمسلم علينا وقبلنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغيرا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا سبحانك من أجل واجعلنا سنتك ولا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.